Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Faria Fatuzaro dengan NIM 64190501 dengan teman saya Faradi Setiarini 641900567. Dengan saya Fatimah Zahra NIM 6419056. tentang usaha warung ngemil dengan produk keripik lumpia dan keripik pangsit. Dengan latar belakang usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu contoh usaha yang mungkin sekarang ini banyak kita temui. Kami berusaha dengan modal seminimal mungkin dan mendapatkan hasil yang lumayan. Salah satu contoh mikro kecil dan menengah adalah usaha keripik pangsit ini dan keripik lumpia. Awalnya usaha ini merupakan usaha yang tidak sengaja direncanakan. Pada saat itu usaha ini masih terbilang kecil dan usaha ini belum mempekerjakan tenaga kerja. Masih dikerjakan dengan kami sendiri. Untuk pendistribusiannya sudah didistribusikan ke luar Depok seperti Jakarta dan Bogor. Laporan ini mencoba membahas tentang bagaimana manajemen pemasaran, manajemen produk, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan di usaha kecil dan menengah tersebut. Rumusan masalah. 1. Mengapa lebih memilih membuka usaha keripik? Yang kedua, apakah kendala dalam menjalankan usaha keripik? Yang ketiga, bagaimana cara penjual untuk memasarkan produknya? Yang keempat, siapa saja menjadi target pasar produk ini? Yang kelima, bagaimana Anda menangani pesaing dalam usaha ini? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat pembelian warmil. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh minat pembelian terhadap proses keputusan pembelian warmil. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap proses keputusan pembelian warmil. Pesan teori dalam produk ini menurut FAO, street food atau makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalan dan di tempat-tempat umum yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa panen lebih lanjut. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Menkes SK 7/2003 tentang pedoman persyaratan higien sanitasi makanan. Jajanan menyebutkan bahwa makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah atau makanan, rumah makan atau restoran, dan hotel-hotel. Konsumsi makanan jajanan yang tidak sehat dapat mengakibatkan penurunan status gizi dan meningkatkan angka kesakitan kepada anak. Kepada anak sekolah, Winarno menyatakan bahwa makanan jajanan terdiri dari minuman, makanan kecil, dan makanan lengkap. Didefinisikan sebagai makanan yang siap untuk dimakan atau terlebih dahulu dimasak di tempat penjualan dan dijual di pinggir jalan atau tempat umum. Hubeis membedakan antara makanan yang mengenyangkan, makanan jajanan dan minuman dalam makanan jajanan. Makanan adalah makanan yang dimakan di antara makanan rutin, sedangkan minuman adalah cairan yang diminum sebagai pendamping makanan atau makanan jajanan atau berdiri sendiri. Kutipan ahli, satu penelitian yang bertujuan eksploratif, menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Yang kedua, bertujuan untuk pengembangan di mana peneliti ingin mengembangkan teori pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Yang ketiga, untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan di mana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangannya. Yang keempat, penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan aplikasi research. Inilah dia profil usaha kami.
Ada nama-nama perusahaannya, nama pemilik, alamat, tahun berdiri, produk, dan nomor teleponnya. Aspek-aspek yang dibahas, ada aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, aspek lingkungan hidup. Kesimpulan, menurut kami, usaha yang kami jalankan yang bahan dasarnya mendukung potensi, mudah didapatkan, mudah diolah karena bahan tersebut tidak rumit, serta juga segmen pemasaran yang luas. Kami meneliti tentang usaha produk rumahan yaitu keripik pangsit dan keripik lumpia atau warmil, di mana dalam menjalankan usaha dengan modal sedikit tetapi menghasilkan keuntungan yang berjuta-juta. Keripik pangsit dan keripik lumpia ini sangat banyak diminati oleh banyak masyarakat, khususnya karena rasanya yang nikmat dan juga harga terjangkau. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.